selama periode bulan Juli 2023 sampai dengan Februari 2024, Bea Cukai Surakarta telah melakukan penindakan di wilayah kerjanya yaitu seluruh Solo Raya terhadap barang kena cukai hasil tembakau sejumlah 3.021.343 batang dan minuman mengandung etil alkohol sejumlah 246 liter dengan total nilai barang adalah 4.334.235 dan potensi kerugian negara adalah sebesar 2.760.418.000 rupiah. BMMN ini telah mendapatkan persetujuan untuk dimusnahkan sesuai izin dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Kepala KPKNL Surakarta sesuai besaran nilai BMMN yang diusulkan untuk dimusnahkan. Adapun jumlah jenis BMMN yang akan dimusnahkan pada hari ini adalah rokok berbagai merek dalam kemasan karton, bal, bungkus dan batangan. Jumlahnya adalah 3.021.343 batang dengan nilai barang 3.973.196.000 rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 2.740.095.486 rupiah. Sedangkan untuk minuman mengandung etil alkohol sebanyak 410 botol dengan nilai barang 30.438.000 rupiah dan potensi kerugian negara adalah 20.322.600 rupiah. Barang yang menjadi milik negara ini akan dimusnahkan dengan cara sebagai berikut. Untuk barang kena cukai hasil tembakau dibakar sebagian pada saat seremoni ini sehingga musnah dan terbakar habis, dan untuk sisanya akan dirusak kemasannya dan kemudian ditimbun di TPA Jumantono. Untuk barang kena cukai berupa MMA dimusnahkan dengan dilakukan penuangan MMA pada drum sehingga menjadi rusak atau tidak dapat dipergunakan kembali. BMN berupa hasil tembakau yang hari ini akan kita musnahkan adalah hasil penindakan Bea Cukai Surakarta, baik yang dilakukan secara mandiri oleh Bea Cukai Surakarta maupun secara sinergi melalui operasi bersama dengan Satpol PP wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang salah satu alokasi penggunaannya memang untuk penegakan hukum atau pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Dalam kesempatan ini kami mengharapkan sinergi dalam memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Solo Raya yang sudah berjalan baik dengan Pemda dan aparat penegak hukum yaitu TNI, Polri, dan Kejaksaan akan terus berkelanjutan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, cukai adalah salah satu komponen penerimaan negara dalam APBN. Di wilayah Solo Raya, cukai rokok adalah tulang punggung penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membelanjai berbagai program yang telah direncanakan oleh pemerintah, antara lain untuk pembangunan SDM dari sisi peningkatan kesehatan dan pendidikan, belanja infrastruktur, pemberian bansos dan subsidi energi, BBM dan listrik, dan lain-lain. Membiarkan peredaran rokok ilegal sama halnya dengan membiarkan penggembosan penerimaan negara di sektor cukai. Sehingga kami berharap kita semua memiliki awareness untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal, terutama di wilayah Solo Raya. Apabila menemukan adanya rokok ilegal di wilayah Bapak atau Ibu, mohon untuk dilaporkan kepada kami ataupun kepada Satpol PP setempat. Peredaran rokok ilegal ya. Nah, ini terima kasih kepada Pak PJ Bupati yang sudah
menyediakan waktu, tenaga untuk bersama-sama bersinergi dengan Bea Cukai Surakarta untuk sama-sama memberantas peredaran rokok ilegal khususnya di wilayah Solo Raya. Hari ini kita melakukan pemusnahan dari yang kita tegah dari periode Juli sampai dengan Februari 2023, dan itu merupakan hasil sinergi kerjasama operasi pasar bersama dengan Pemda di wilayah Solo Raya. Total barang bukti rokok ilegal yang dimusnahkan berapa Ibu? 3.021.000 sekian. Artinya memang ada peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya? Peningkatan saya belum cek karena ini kan belum sampai setahun ya, yang kita hasil tegahan kita belum sampai setahun. Tapi kita yang pasti kita terus melakukan gempur rokok ilegal dan semangatnya nggak pernah berkurang. Kalau untuk pencegahan dan pemberantasan rokok ilegal ini lebih difokuskan di daerah mana saja untuk wilayah Solo? Kalau wilayah Solo Raya semua wilayah kita fokuskan. Semua wilayah, kalau di Solo Raya ini kebanyakan kita tegah di jalan ya, ada ekspedisi yang memuat memuat barang-barang rokok ilegal gitu. Kita juga menyisir di warung-warung kecil juga. Tujuannya sebenarnya untuk edukasi juga kepada masyarakat, walaupun sedikit rokok ilegal itu tidak boleh dibiarkan untuk beredar. Bu Yati, bisa disampaikan total kerugian negara berapa, kemudian berapa penindakan ya, berapa ratus kali penindakan? Total kerugian negara tadi 4 miliar sekian ya, tadi saya cek lagi 4 miliar sekian itu untuk periode dari Juli 2023 sampai Februari 2024. Kemudian penindakannya ada berapa? Penindakan ada berapa kita ya? total 2024 itu 328 kasus. 8 kali. Ada penindakan. 2024. Tapi ini kan belum seluruhnya kita musnahkan hari ini ya. Ini adalah bagian dari sinergi yang sudah kita lakukan secara berkesinambungan dengan Bea Cukai Surakarta. Artinya kita hari ini ketempatan untuk pemusnahan hasil dari operasi kita yang dilakukan di Solo Raya, jadi tidak hanya di Karanganyar. Dan tadi ternyata kerugian negara yang ditimbulkan akibat rokok ilegal itu cukup banyak. Dari sekian bulan ini kan hanya 1 semester saja sudah 3 miliar. Artinya potensi yang bisa kita raih untuk pendapatan negara sekaligus juga melindungi masyarakat supaya dampak kerusakan akibat tembakau dan nikotin ini kan bisa lebih terkendali. Lagi situasi yang sekarang kita kan dengan undang-undang kesehatan sekaligus juga kemarin ada surat keputusan dari Menteri Kesehatan kan juga ada arahan-arahan supaya pengendalian peredaran rokok itu juga dikendalikan. Pak Timo, ini kan menjelang pilkada.